Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sang pecinta ulama channel. Hidup dan mati adalah sebuah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah seseorang dilahirkan ke dunia, maka hal yang paling pasti akan ia alami selanjutnya adalah kematian. Tidak ada yang bisa mengelak jika malaikat pencabut nyawa sudah mendatanginya. Siap atau tidak, siap mau tidak mau, jika sudah ajalnya, maka roh akan tetap meninggalkan dunia yang fana, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi ini tentu sangat menyakitkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kehilangan orang yang dicintai untuk selama-lamanya akan menimbulkan luka dan kesedihan mendalam. Tidak jarang ungkapan itu terlalu berlebihan sehingga justru menyulitkan si mayit. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan jika mayit bisa mendapatkan azab dari para malaikat karena tindakan yang dilakukan oleh keluarganya. Sekilas memang terkesan sebagai bentuk rasa sayang, namun bagi mayit itu tindakan justru menyulitkan dirinya. Lantas, apa tindakan yang membuat seorang bayi diazab oleh para malaikat? Dan bagaimana seharusnya kita menghadapi musibah yang terjadi? Mau tahu jawabannya? Simak lanjutannya dengan menonton video ini hingga akhir. Namun sebelum dilanjut, saya ingin mengajak Anda dengan kemudahan hati untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe-nya, agar channel ini bisa menjadi channel yang lebih berkembang lagi dalam menebarkan kemanfaatan dan juga kebaikan. Bagi Anda yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga Allah mudahkan urusan dunia akhirat Anda. Allahumma amin. Tindakan yang membuat mayit diazab seseorang yang bersedih saat ditinggal oleh orang yang dicintainya merupakan kondisi yang bisa dimaklumi, mengingat begitu sakitnya ditinggal oleh orang-orang yang disayangi. Hal ini juga pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW ketika kehilangan anak lelakinya yang bernama Ibrahim. Melihat air mata Nabi yang berkecucuran, Abdurrahman bin Auf bertanya, "Engkau juga menangis ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ini adalah tangisan kasih sayang." Melihat kesedihan Rasulullah SAW, kaum muslimin turut berduka cita. Beberapa orang sahabat menyinggung larangan berbuat demikian. Namun, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku tidak melarang orang berduka cita, tapi yang aku larang menangis dengan suara keras. Apa yang kamu lihat dalam diriku sekarang adalah pengaruh cinta kasih di dalam hati. Orang yang tiada menunjukkan kasih sayang, maka orang lain pun tidak akan menunjukkan kasih sayang kepadanya." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lainnya juga dijelaskan, barang siapa yang menghitamkan pintu rumahnya atau pakaiannya ketika terjadi musibah kematian atau memukuli tokonya, menebangi pohon atau memotong rambutnya, maka akan dibangun untuk dirinya setiap rambut satu rumah dari api neraka. Allah tidak menerima penasarufan hartanya dan sedekahnya selama pintu rumahnya masih tetap hitam, tanda duka yang mendalam. Allah juga akan menyempitkan kubur si mayit, akan menguatkan hisabnya, dan si mayit akan dilaknati oleh seluruh malaikat yang ada di langit dan di bumi. Akan ditulis pada diri si mayit 1000 kesalahan dan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan telanjang. Selain siksa bagi si mayit, ternyata orang-orang yang meratapi secara berlebihan juga akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dan beliau bersabda, "Wanita yang meratapi mayit, jika dia belum bertaubat sebelum ajalnya tiba, maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan memakai kain baju yang terbuat dari timah cair dan memakai pakaian dari kudis." Hadis riwayat Muslim nomor 934. Lantas bagaimana cara menghadapi suatu musibah? Sebagai orang yang beriman, kita tentu meyakini bahwa kematian seseorang adalah sudah menjadi suatu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Cara menghadapi musibah yang menimpa adalah dengan mengikhlaskan, bersabar, dan mendoakan orang yang sudah meninggal dunia dengan ikhlas dan sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, 'Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.' Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami untuk kembali dihisab." Quran Surat Al-Baqarah 155 sampai dengan 156. Selain itu, wujud cinta sejati orang yang ditinggalkan adalah dengan mendoakan orang yang telah meninggal, karena sesungguhnya itu yang lebih diinginkan oleh orang yang sudah meninggal dalam kuburnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, seorang mayat dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak, dan kawan yang terpercaya. Apabila doa itu sampai kepadanya, maka itu lebih ia sukai daripada dunia berikut segala isinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung.
Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang mati ialah memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Hadis riwayat Ad-Dailami. Dalam hadis lain dikatakan, Utsman bin Affan menuturkan, apabila Rasulullah SAW telah selesai menguburkan jenazah, beliau bersabda, mintakanlah ampunan untuk saudara kalian ini dan mohonkanlah keteguhan untuknya, karena sesungguhnya ia sekarang sedang ditanya. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat sang pecinta ulama channel, demikianlah hal-hal yang membuat mayit tersiksa dalam kuburnya. Hal itu karena ratapan kesedihan yang berlebihan yang dilakukan saudara yang masih hidup. Oleh karena itu, hendaklah kita mengikhlaskan dan ridho terhadap takdir yang sudah terjadi dan memperbanyak doa untuk orang yang sudah meninggal tersebut. Karena sesungguhnya, mendoakan adalah bukti cinta sesungguhnya bagi orang yang masih hidup kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Wallahu a'lamu bishawab. Jika terjadi kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.